Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan mengajak lagi kalian untuk memutar video pembelajaran yang kebetulan saat ini kita sudah sampai pada pembelajaran 3 tema 1 subtema 1, yaitu masih seputar organ gerak hewan. Namun sebelum kita mulai pemutaran video ini, Bapak tidak lupa mengingatkan kepada kalian untuk selalu berdoa sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemudian siapkan alat tulisnya, simak videonya dengan baik, dan catatlah segala hal yang menurut kalian penting di dalam video ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 nih. Kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni itu apa adik-adik? Air seni kelinci itu adalah air kencing kelincinya. Nah, air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Kira-kira untuk apa ya air seni kelinci ini? Yuk kita cari tahu bersama. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuahnya, dan tanaman bunga juga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah ya sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Untuk pembelajaran kali ini sebetulnya masih ada keterkaitan ya dengan mata pelajaran sebelumnya, di mana di sini juga masih dibahas tentang alat gerak hewan, yaitu masih seputar kelinci atau hewan kesayangan atau binatang peliharaan. Nah, namun untuk materi saat ini sepertinya lebih mengarah pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Adik-adik tentunya masih ingat ya tentang sila-sila Pancasila dan lambangnya. Sudah kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 4 bahkan ya. Nah, di sini untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mari kita simak bacaan berikut ini. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia adik-adik. Dari zaman dahulu nih, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nah, nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih dipelihara sampai saat ini ya adik-adik. Nah, nilai-nilai Pancasila ini perlu sekali kita kembangkan
dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semuanya itu. Sekarang sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa nih kita pelajari bersama ya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nah, nilai ini terkandung dalam sila ini juga, yang mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh loh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, adik-adik. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya, ini adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Lalu nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak nih. Nah, dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Nah, di sini ya adik-adik ya, ada seseorang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin atau kepada pengemis, orang yang meminta-minta. Nah, penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, lalu sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, lalu kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya menolong korban bencana alam, ya, berbagi rezeki dengan fakir miskin, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini nilai dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Nah, nilai apa yang terkandung di dalamnya? Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sedangkan nilai yang terdapat pada sila keempat nih, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sebagai berikut. Jadi setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nah, penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, serta kita harus mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sekarang nilai dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri nih dari sifat pemborosan. Ini nilai di sila kelima adik-adik. Kita juga harus menghindarkan diri kita dari hidup mewah ya, selalu bergaya hidup mewah. Lalu perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum kita juga harus menghindarinya. Kita harus mau bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, di samping itu harus dikembangkan pula nih sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, itu tadi ya nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama sampai sila kelima. Adik-adik yang hebat, coba nih diskusikan dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian mengenai sikap atau perilaku yang sesuai dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, di sini kita akan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, gotong royong ini apakah sesuai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Dalam video tadi sudah dijelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, seperti kita sudah ketahui, Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi juga sudah disampaikan beberapa contoh sikap atau perilaku yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan penerapan nilai sila Pancasila tersebut. Untuk tugas yang pertama, berarti kalian silahkan buka halaman 24. Nah, halaman 24. Nah, di sini ada tabel ya. Nah, di sini ada tabel. Kita baca dulu tugasnya. Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Berilah tanda centang atau checklist pada kolom yang sesuai. Nah, berarti tugas kita di sini hanya menceklis saja ya. Nah, pada kolom yang sesuai. Baca dulu tabelnya ya. Nah, di sini ada kolom nomor, kemudian di sini ada kolom perilaku atau sikap. Nah, kemudian di sini ada kolom juga sesuai dengan sila ke. Nah, ada kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Bapak akan beri contoh cara pengisiannya. Nomor 1 contohnya. Nomor 1 perilakunya adalah gotong royong. Nah, di sini gotong royong. Nah, berarti perilaku atau sikap gotong royong ini sesuai dengan sila keberapa? Nah, contohnya sesuai dengan sila yang ketiga. Kenapa? Karena gotong royong itu mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, oleh karena itu maka kita centang atau checklist pada kolom sesuai dengan sila ketiga. Berarti kita checklist di sini. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, kita akan pelajari nih, sikap apa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, misalnya di sila pertama ya, lambangnya adalah bintang karena ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai. 1. Kita taat beribadah kepada Tuhan sesuai kepercayaan kita. 2. Menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain dan memberi kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Itu sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sikap yang sesuai dengan sila kedua adalah berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, lalu berani membela kebenaran dan keadilan, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia, lalu ada saling menolong dan menghormati antar sesama manusia. Ini sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah 1. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Ikut dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti dan siskamling. Senang dan bangga memakai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bangga menggunakan produk dalam negeri. Itu sesuai juga dengan sila ketiga Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah bermusyawarah nih untuk menentukan tempat rekreasi atau menentukan
tempat untuk belajar atau membahas musyawarah tentang kerja kelompok ya. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu kita juga harus menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Lalu nilai-nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu berlaku adil terhadap teman, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah, menolong dan menghargai orang lain, dan menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat sekalipun ya dikasih jalan di sini karena ada perilaku adil. Jadi tidak hanya menghukum orang-orang yang di golongan bawah saja jika melakukan kejahatan, tetapi juga menghukum orang-orang di golongan atas jika mereka benar-benar melakukan kejahatan. Untuk sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bisa kalian lihat di halaman 24 dan 25 ya. Seharusnya ini kalian yang isi sendiri ya. Nah, tetapi karena tadi sudah dijelaskan dalam video, jadi tugas kalian untuk yang ini adalah silahkan kalian buat sebuah poster ya. Kalian buat sebuah poster atau gambar yang di dalamnya adalah tentang sikap-sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, sebagai contoh untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini sudah ada kolomnya yang diberi tanda bintang. Nah, untuk tanda bintang ini menandakan bahwa sila yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian setelah kalian gambar bintangnya ya, kemudian buat kolom seperti pada buku ini. Nah, di sini juga kalian tuliskan sikap-sikap atau perilaku apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila yang kedua, simbolnya adalah rantai. Nah, ini. Nah, sama seperti tadi ya, berarti kalian gambar dulu gambar rantainya seperti ini. Kemudian kalian tulis sikap-sikap yang menurut kalian sesuai dengan sila kedua. Terus yang ketiga pohon beringin, sama juga seperti tadi ya. Nah, yang keempat gambar banteng, berarti sila keempat ya, sama tugasnya seperti tadi sampai yang kelima yaitu gambar padi dan kapas, yaitu sila kelima berarti ya. Adik-adik yang hebat, coba nih amati perilaku dan sikap orang di lingkungan sekitar kalian seperti di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, tuliskan nih perilaku itu atau sikap-sikap itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Apabila kedua tugas tadi sudah selesai kalian kerjakan, kita lanjut pada tugas yang ketiga, yaitu di halaman 26. Nah, di halaman 26. Tugas di halaman 26 ini hampir sama dengan tugas yang pertama ya, yang tabel tadi, halaman 24. Nah, itu hampir sama. Hanya perbedaannya, apabila tadi di halaman 24 kita diminta mencentang sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, yang halaman 26 ini kita diminta untuk mencentang di kolom yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Nah, Bapak akan membacakan dulu ya, ini tugasnya seperti apa ya. Silakan kalian dengar. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ingat, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila.
sila. Ini juga ada tabel ya, kita baca kembali tabelnya. Di sini ada kolom nomor, perilaku atau sikap, kemudian ada kolom tidak sesuai dengan sila ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Bapak akan memberikan satu contoh sikap yang pernah Bapak lihat ya di lingkungan masyarakat. Nah, kalian juga nanti kalian amati ya. Pokoknya mau di keluarga, di masyarakat atau sekolah, kalian amati ya. Nah, dan kalian cari perilaku apa yang sekiranya menyimpang atau tidak sesuai dengan sila Pancasila. Nah, contoh nomor 1 misalnya Bapak tentukan sikapnya adalah berteman hanya dengan orang yang kaya misalnya ya, maka itu tidak sesuai nih ya, tidak sesuai dengan sila kedua. Kenapa? Karena sila kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai orang yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, tentu dia tidak akan membeda-bedakan temannya. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini Bapak rasa sudah cukup. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Apabila kalian menemukan kesulitan, kalian boleh bekerja sama dengan teman yang dekat, bisa bertanya kepada orang tua, atau bisa langsung bertanya kepada Bapak melalui WA. Sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran ini, Bapak ingatkan kepada kalian untuk selalu berdoa setelah melakukan aktivitas. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.